Ya, selamat sore. Ya, kita belajar tentang bagaimana kita beriman sebagai orang Katolik. Sebagai orang beriman tidak cukuplah menjadi Kristen saja. Apa sih arti beriman itu? Iman apa yang dimaksud dengan iman? Iman adalah tanggapan manusia akan sapaan Allah. Ketika Allah menyapa manusia, manusia menanggapi sapaan Allah itu dengan iman. Sapaan Allah itu lebih sering disebut sebagai wahyu. Nah, wahyu itu dijawab manusia dengan beriman. Maka iman adalah kepercayaan pada Allah yang begitu mendalam sampai pada penyerahan diri sebagai tanggapan atas sapaan Allah. Iman dengan percaya berbeda jelas ya. Karena iman mengandaikan adanya penyerahan diri. Ketika manusia percaya pada Allah, belum tentu dia beriman, karena hanya sebatas percaya. Tapi kalau orang itu kemudian berlanjut pada penyerahan diri, maka menjadilah orang itu beriman. Sebagai orang beriman tidak cukuplah menjadi Kristen saja. Apa yang dimaksud dengan Kristen? Kristen dia adalah pengikut Kristus, ya, pengikut Kristus. Orang yang percaya, kumpulan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tidak setiap orang yang percaya pada Kristus itu disebut dengan Kristen. Kenapa? Karena ada juga orang-orang tertentu yang percaya pada Kristus tapi tidak sebagai Tuhan. Maka orang itu tidak bisa disebut sebagai Kristen. Orang disebut Kristen kalau dia percaya pada Kristus sebagai Allah, sebagai Mesias. Nah, mengapa masih dapat dengan Katolik? Nah, kata Katolik adalah artinya apa? Artinya adalah umum. Dikatakan umum, kenapa? Karena siapa saja boleh menjadi orang Katolik, boleh masuk gereja Katolik, karena gereja Katolik diperuntukkan bagi semua orang, bukan orang-orang tertentu. Semua suku ada dalam gereja Katolik, semua golongan ada dalam gereja Katolik. Dari yang paling kaya sampai yang paling miskin ada dalam gereja Katolik. Maka gereja Katolik adalah gereja umum. Nah, kelompok Kristen itu ternyata ada bermacam-macam aliran, termasuk gereja Katolik. Maka sebenarnya orang Katolik itu juga orang Kristen. Jadi bukan terus kemudian orang mengatakan, oh saya bukan Katolik, saya bukan Kristen, saya Katolik, berbeda. Tidak demikian, karena orang Katolik juga Kristen, maka istilahnya adalah orang Kristen Katolik. Nah, ada juga orang-orang Kristen lain tapi bukan Katolik, maka sering kita sebut sebagai orang Protestan. Dalam gereja Protestan kita melihat banyak aliran ya. Dalam gereja Protestan di Indonesia saja ada 323 aliran, banyak aliran. Itu di Indonesia, sedangkan di dunia itu menurut beberapa pengamat Protestan ada setiap minggu itu ada 5 aliran Protestan baru. Nah, itu dalam gereja Protestan. Sedangkan gereja Katolik hanya satu, itu gereja Katolik Roma. Ya, kita ini adalah orang Kristen Katolik Roma. Karena apa? Karena kita mau berpusat di Roma. Ada juga orang Katolik Timur. Orang Katolik Timur adalah orang-orang Katolik yang tidak mengakui Paus sebagai pimpinan tertinggi mereka. Maka sering disebut sebagai apa? Gereja Katolik Timur atau Gereja Katolik Ortodok. Tambahan itu tidaklah akan memberi kesan memecah Kekristenan, tidak. Karena apa? Karena ada yang Katolik, ada juga yang tidak Katolik ya. Jadi ada Kristen Katolik, ada yang Kristen tapi tidak Katolik. Nah, itulah antara lain pertanyaan-pertanyaan yang muncul lebih-lebih bila kita ingin mempertanggungjawabkan identitas kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Kristus dalam berpikir, berkehendak, dan berbuat. Nah, sekarang kembali ke arti kata Katolik. Kata Katolik sendiri berasal dari kata Yunani yang artinya Katolikos, sebuah kata yang terdiri kata Yunani dan holuion dalam bahasa Yunani. Kata Yunani itu berarti mengenai, sedangkan holo itu berarti keseluruhan. Biasanya diterjemahkan dengan kata umum. Nah, Katolik artinya umum. Kata umum ini dipergunakan sebagai lawan kata untuk kata-kata sendiri atau setempat atau sebagian. Jadi Gereja Katolik Roma ini meliputi seluruh
dunia, jadi nggak hanya sebagian saja. Di dalam kata Katolikos terkandung makna yang menyangkut ruang yang tanpa batas. Kata Kristen berarti pengikut Kristus. Nah, Kristen artinya apa? Pengikut Kristus. Maka kata Kristus berasal dari bahasa Yunani Kristos, artinya yang terurapi. Jadi kan Kristus itu bahasa Yunani, sedangkan bahasa Ibrani-nya Mesias. Dalam bahasa Indonesia dia yang terurapi. Nah, sama artinya dengan Al-Masih ya, dalam bahasa Arab, atau Mesias dalam bahasa Yunani. Yesus berarti penebus dosa atau juru selamat. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa Gereja Katolik adalah gereja yang umum, maka semua orang boleh masuk dalam Gereja Katolik ya. Istilah Katolik dalam kata syahadat, pengikut Kristus tidak sejak semula disebut Kristen atau Katolik. Nah, berarti jadi sejak semula tidak disebut sebagai orang Kristen atau Katolik. Para rasul dulu tuh masih belum Kristen. Ya. Bukan kalau orang bertanya Yesus agamanya apa, Yesus orang Kristen. Ya. Karena Yesus adalah Kristus artinya pengikut Kristus. Maka nggak mungkin tuh Yesus jadi pengikut Kristus karena dia dasar Kristus. Ya. Maka harus dipahami bahwa orang-orang Kristen awal itu mereka itu adalah penganut agama Yahudi. Jadi Yesus, para rasul, mereka masih beragama Yahudi. Mereka masih menganut agama Yahudi. Mereka ada orang-orang Yahudi yang memiliki perbedaan dengan orang Yahudi yang lain. Orang Yahudi yang lain bedanya apa? Orang ini, kelompok ini mengakui Yesus sebagai Allah, sebagai Mesias. Sedangkan orang Yahudi yang lain tidak. Baru tahun 110 di Antioquia, kelompok orang-orang ini kemudian melepaskan diri dari kelompok orang Yahudi kebanyakan. Maka kemudian mereka disebut sebagai orang Kristen atau Katolik. Ini di Antioquia. Jadi mereka pada awalnya tidak disebut sebagai Kristen. Mereka adalah kumpulan orang-orang yang percaya pada Yesus, itu aja awal-awalnya. Lukas dalam Kisah Para Rasul misalnya menulis bahwa mereka disebut sebagai murid-murid Tuhan atau laki-laki dan perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Nah, apakah seperti itu kelompok orang-orang beragama Yahudi yang percaya pada Yesus pada awal seperti itu. Di Antioquia orang-orang beriman disebut Kristen untuk pertama kali. Ya, kan? Kisah 11 di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen tahun 110 waktu itu. Ya, jadi kalau kita melihat pada awal-awalnya mereka masih beragama Yahudi. Kemudian kata itu menjadi kata keterangan seperti hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Kapan muncul istilah Katolik? Kekristenan semakin menunjukkan pengertian kelompok. Nah, kemudian menjadi kelompok. Sementara mereka tidak memberi kesan menyendiri. Dari Kisah Para Rasul kita baca bahwa mereka tidak memiliki tempat berdoa sendiri. Mereka menggunakan kanisa orang-orang Yahudi. Jadi mereka masih beragama Yahudi pada awal-awal itu. Ya. Tetapi kemudian hari iman mereka terasa tidak mencukupi bila hanya diungkapkan secara Yahudi saja. Ya, jadi mereka masih berdoa di tempat agama orang Yahudi, ibadah orang Yahudi. Ya, tapi kemudian setelah mereka berdoa secara Yahudi, sekelompok ini kemudian memisahkan diri nggak langsung pulang. Kalau yang lain pulang, mereka nggak langsung pulang, tapi mereka berkumpul di rumah siapa gitu. Dan mereka berdoa secara tersendiri, berbeda dengan yang lainnya. Mereka memecahkan roti dan berdoa, dikatakan seperti itu dalam Kisah Para Rasul. Maka mulai terdapat ketegangan antara mereka yang merasa bahwa ungkapan Yahudi itu adalah ungkapan Kristen dan mereka yang mau mengatasi keterbatasan kebiasaan Yahudi itu. Nah, kemudian muncul yang namanya sidang di Yerusalem. Seperti kita baca dalam Kisah Para Rasul 15. Sidang di Yerusalem itu mau mempermasalahkan ada dua kubu, yaitu dua kubu Petrus dan Paulus. Mereka ini juga beragama Yahudi. Petrus menghendaki bahwa orang yang mau masuk Kristen harus diyahudikan dulu.
Artinya apa? Disunat dulu. Jadi sunat itu adalah hukum adat Yahudi, di mana orang kalau mau diyahudikan harus disunat dulu. Sunat adalah tanda orang diyahudikan dulu. Nah, setelah Petrus dan setelah Paulus mengatakan, lo nggak perlu, kalau orang mau menjadi Kristen nggak perlu diyahudikan dulu, dia boleh tanpa harus disunat dulu. Karena dikatakan bahwa Katolik adalah artinya umum, jadi umum itu tidak harus orang Yahudi yang masuk menjadi Katolik. Nah, terus jadi ketegangan akhirnya diputuskan tahun 49 ada Konsili Yerusalem 1, dikatakan bahwa oh ya sudah. Hasilnya ada apa? Hasilnya bahwa orang menjadi Kristen tidak harus disunat dulu. Orang menjadi Kristen tidak harus diyahudikan dulu. Ini kemudian muncul ketetapan orang tidak perlu menjadi Yahudi. Ya. Karena dalam hukum Taurat Musa ada 613 aturan, dari 613 aturan itu ada 2 yang terbesar, itu Sabat dan Sunat. Jadi Sunat itu sebenarnya adalah adat Yahudi, produk Yahudi, gitu loh. Ya. Apa mulai dipergunakan istilah Katolik? Istilah Katolik mulai dipergunakan pada tahun 110 Masehi, di mana hadir uskup, biar di sana umat berkumpul, sebagaimana halnya di mana Yesus Kristus berada di sana ada gereja Katolik. Nah, saat tahun 110 waktu itu pausnya adalah Paus Stefanus I, Paus ke-6. Jadi Paus ke-5 itu mereka masih Yahudi. Petrus, Linus, Letus, Anakletus, Evaristo itu masih Yahudi mereka. Baru Stefanus I mereka kemudian memisahkan diri dari keyahudian. Ya. Uskup Ignatius Ignatius Antioquia menggunakan istilah Katolik dalam pengertian umum yang berarti total, keseluruhan. Tidak khusus orang Yahudi. Jadi yang masuk ke Katolik, yang masuk gereja Kristen tidak harus beragama, tidak harus Yahudi, tidak harus sunat. Ya. Siapapun boleh masuk Yahudi, masuk Kristen. Oke, terima kasih.